Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Nirmalasari dari Matematika 7B. Hari ini saya dan kawan-kawan akan belajar matematika. Ya, sebelumnya perkenalkan. Nama saya Siswanto Rojul. Saya Salma Azizah. Ya, mereka kelas? Saya kelas 12. Ya, kelas 12 dari MA Sunan Kalijogo. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang statistika kelas 12 ya. Sebelumnya kemarin kan udah pernah belajar ya statistika itu. Jadi apa sih manfaat dari statistika itu untuk kehidupan sehari-hari? Perhitungan laba rugi keuangan perusahaan dan memperbaiki jumlah penduduk tahun depan. Ya, contohnya itu ya, bisa untuk memprediksi jumlah penduduk di tahun depan gitu. Terus apa kalau dari Dari saya memprediksi cuaca dilihat dari rata-rata cuaca. Ya, jadi bisa untuk memprediksi juga cuaca yang akan datang dengan melihat data-data cuaca untuk rata-ratanya begitu. Nah, kalau statistika itu biasanya membahas tentang apa aja yang sudah pernah dipelajari dulu? Min, median, dan modus. Ya, tentang min, median, dan modus. Terus? Saya data berupa data, ada diagram batang, lingkaran, dan garis. Ya, jadi ada data-data yang berupa data, analisis data berupa batang, lingkaran, sama garis gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan menambah materi yang kalian udah dapet di semester lalu itu dengan kalau kemarin bahasnya tentang data tunggal ya kalau di SMP itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyajian data yang berupa data kelompok begitu. Ini yang pertama adalah min. Ini bisa agak merapat ini ya slide-nya di sini. Jadi untuk min data kelompok, sebelumnya ini saya tunjukkan contoh dari data kelompok. Ini adalah data dari nilai siswa yang berupa nilai, kemudian ada frekuensinya, kemudian nanti dari data nilai dan frekuensi siswanya nanti kita bisa memperoleh rata-rata dari nilai dari satu kelas itu begitu. Dan ini beberapa cara untuk menentukan min. Yang pertama dulu min dulu ya, atau rataan. Jadi yang pertama itu kita cari menggunakan nilai tengah. Jadi nilai tengah dari data kelompok ini kita rumuskan dengan rumus ini. Jadi ada yang pertama X bar, bisa kalian tulis mungkin nanti biar hafal, biar lebih hafal. Jadi ada ini untuk yang pertama ada X bar, rumusnya min sama dengan X bar sama dengan sigma. Ini yang ini sigma. Iya. Ya, ini NI dari 1 sampai N, VC per sigma I dari 1 sampai N V begitu. Terus yang kedua ini ada metode rataan sementara di mana rumusnya itu X bar sama dengan X bar S simpangan ditambah dengan sigma VD per sigma FI. Ya, bisa ditulis ya. Jadi di mana XI dikurangi X bar S ini diambil dari nilai tengah kelas yang frekuensinya terbesar gitu. Terus cara yang ketiga itu ada metode coding. Metode coding ini dengan rumusnya agak panjang ya, di mana X bar sama dengan X bar S ditambah dalam kurung sigma VC per sigma FI dikali P, di mana P-nya ini adalah interval kelas dan CI ini sama dengan rata-rata XI dikurangi X bar S per P. Nah, keterangannya gimana sih? Nah, ini ada keterangannya. Kedua adalah ini modus data kelompok. Jadi modus itu kita cari dengan MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P, di mana L itu merupakan tepi bawah kelas modus, P adalah interval kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya.
Nah, ini ada contoh soalnya ya, menentukan modus dari data kelompok. Nah, ini berdasarkan data ini. Jadi ini perhatikan data berikut. Jadi kan ini frekuensinya ada berapa ini totalnya? Coba dihitung. Ada 9. 9 tambah 8, 17 tambah 12, 39, ya kan? Ya tahu 17 tambah 12? 29. 29? Iya. Oh iya 29. 29 tambah 5? 34. 34 tambah 4? 38 tambah 2? 40. Jadi datanya ada 40 ya. Kemudian tepi bawah kelas modusnya ini di mana itu yang memiliki frekuensi tertinggi. Ini dari data ini mana yang memiliki frekuensi terbesar? Yang data yang mana? 12. Nah, ya. Berarti yang interval 139 sampai dengan 147 ini kan? Iya. Nah, berarti kalau yang ini berarti tepi bawahnya berapa yang ini? 139 ini. 138,5. Iya, betul. 138,5 ditambah dengan D1. D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kelas modus kan frekuensinya ini 12. Kelas sebelumnya berarti yang 8. yang 8 ini. Berarti berapa ini? 12 kurang 8. Berapa? 4. Yes, berarti 4 per. Terus ini D2-nya, selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti yang ini 12 dikurangi 5. berapa? 3. 7. Ya 7. Ya, berarti tinggal dimasukkan ya di sini 138,5 ditambah P, interval kelasnya berapa? 147 dikurangi 139 sehingga kita peroleh ini 138,5 ditambah 3,27 sama dengan 141,77. Nah, untuk yang modus ini paham ya? Insyaallah paham. Oke, lanjut next. Nih, untuk kuartil data kelompok. Jadi ini untuk kuartil data kelompok ada 3. Yang pertama kuartil pertama atau kuartil bawah, di mana biasa kita simbolkan dengan Hi1. Ini rumusnya bisa kalian tulis. Hi1 sama dengan L1 ditambah 1/4 N dikurangi FK1 per F1 dikali dengan P. Nah, untuk keterangannya, jadi FK1 ini apa? Itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas Hi1. Terus, jadi Hi1 ini bisa kita cari dengan Xn per N. Jadi frekuensi kelas N dibagi 4. Kemudian kuartil kedua atau median itu atau Hi2 bisa kita cari dengan L2 ditambah N dikurangi FK2 per F2 dikali P. Oke, lanjut ya. Untuk kuartil ketiganya kuartil ketiganya bisa kita cari dengan L3 ditambah 3/4 N dikurangi FK3 per F3 dikali P. Itu kira-kira. Yuk kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya ini kita bisa main quiz ya. Boleh? Boleh. Nah, quiznya ini saya sharekan linknya. Tuh, nanti coba kalian kerjakan linknya. Ya? Udah ketemu? Ya, oke. Jadi ini kita bermain di Quizizz ya. Untuk link, udah pernah belum main Quizizz? Ya, jadi ini pengalaman pertama main quiz di Quizizz. Ya, oke, boleh gantian ya nanti. Coba dikerjakan dulu yang ini. Ya, apa? Yep. Yeay, benar. Oke, selanjutnya. Nih, sudah berapa? Udah ketemu jawabannya? Udah ini. Yeay, betul. Nah. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar tentang data kelompok, tentang apa? Modus, min, median, modus, sama kuartil ya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3.
Oke, kira-kira sudah paham ya, insya Allah? Ya. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.